Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Ya, bagaimana kabarnya di rumah? Insya Allah semua dalam keadaan sehat ya. Baiklah, pada hari ini kita akan masuk di materi kita. Lanjutan dari yang kemarin fungsi, sekarang kita akan membahas tentang fungsi linear. Tapi sebelumnya seperti biasa kita berdoa dulu ya, menurut keyakinan kita masing-masing. Semoga perkuliahan kita ini bermanfaat dan mendapatkan berkah. Dan kita berdoa juga semoga masa-masa sulit di era pandemik ini segera berakhir sehingga kita bisa bertemu secara langsung. Baik, berdoa disilahkan. Berdoa selesai. Oke, sekarang saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian dari fungsi linear atau fungsi berderajat satu yang biasa juga disebut dengan persamaan garis lurus ya. Fungsi ini adalah fungsi yang pangkat tertinggi dari variabelnya itu adalah pangkat 1 ya. Dan apabila digambarkan, dia akan menghasilkan sebuah garis lurus, makanya dia disebut juga sebagai persamaan garis lurus, di mana bentuk umumnya yaitu Y sama dengan A ditambah BX, di mana A-nya itu adalah penggal garis pada sumbu vertikal Y, sedangkan B-nya itu adalah koefisien arah atau gradien garis yang bersangkutan. Oke. Yang kedua tentang pembentukan persamaan linear. Sebuah persamaan linear itu dapat dibentuk melalui beberapa macam cara ya, tergantung pada data yang tersedia. Berikut ini akan dicontohkan 4 macam cara yang bisa kita tempuh manakala ingin membentuk sebuah persamaan linear, masing-masing berdasarkan ketersediaan data yang diketahui. Berikut keempat cara yang dimaksud ya. Yang pertama itu adalah cara dwi koordinat ya. Cara dwi koordinat ini adalah dari dua buah titik itu dapat kita bentuk menjadi persamaan linear yang memenuhi kedua titik tersebut. Apabila diketahui dua buah titik, misalnya titik A dan titik B dengan koordinat masing-masing X1, Y1 dan X2, Y2, maka rumus persamaan linearnya adalah ini ya. Adalah ini, Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Oke. Ini adalah contohnya ya. Ini misalnya diketahui dua buah titik ya. Ini titik A 2,3 dan titik B 6,5. Diketahui kalau dalam koordinat kartesius ini X ya. Dan ini Y. Ini juga ya. Ini X. Dan ini karena dia dua buah titik, maka 2 ini adalah X1, Y ini adalah Y1, 6 ini adalah X2, 5 ini adalah Y2. Ini saya tulis ulang Y1 ya. Ini X2 dan Y2. Maka persamaan linearnya ini ya. Pertama kita tentukan dulu rumusnya tadi. Jika diketahui dua buah titik, maka rumus untuk mendapatkan persamaan linearnya ini ya. Y kurang Y1 dibagi Y2 dikurang Y1 itu sama dengan X kurang X1 dibagi X2 kurang X1. Sekarang tinggal kita masukkan nilainya. Y kurang 3. 3 ini dari X dari Y1 ya. Dibagi 5 kurang 3, 5 ini dari Y2 ya, dan 3 ini dari Y1 sama dengan X dikurang 2 ini dari
X1 ya, dibagi X2 kurang X1, maka hasilnya Y kurang 3 dibagi 5 kurang 3, 2 ya. Kemudian sama dengan X kurang 2 dibagi 6 kurang 2 sama dengan 4 ya. Kemudian kita pakai sifat pada operasi hitung ya. Kalau modelnya seperti ini berarti kita kali silang ya. 4 kali Y 4Y, 4 kali negatif 3 negatif 12 sama dengan 2 kali X 2X, 2 kali negatif 4 2 kali negatif 2 sama dengan negatif 4 ya. Oke, sekarang kita sederhanakan lagi ini ya. Kita cari Y-nya. Berarti ini 12 ini kita pindah ruaskan ya. Kita pindah ruaskan ke kiri. Berarti 4Y sama dengan 2X kurang 4 ya. Kalau negatif dipindah ruaskan, maka hasilnya adalah positif ya. Tambah 12 itu adalah hukumnya ya kalau pindah ruas. Oke, berarti sama dengan 2X tambah berapa ini? Tambah 8 4Y ya. Ini kita dapatkan 4Y sama dengan 2X tambah 8 ya. Dan Y sama dengan 2 tambah 0,5X ya. Ketika 4 ini dipindah ruaskan karena ini perkalian, maka di sini dibagi ya. Y sama dengan 4 pindah ruas ya, ini tetap 2X kurang rapi ya, 8 bagi 4. Itu hasilnya 2X bagi 4 sama dengan 2 bagi 4 0,5 ya, 0,5X. Kita dahulukan koefisien X selalunya, tambah 2, maka ini adalah persamaannya ya. Y sama dengan 0,5X tambah 2. Oke, selanjutnya adalah tentang metode cara koordinat lereng. Ini diketahui bahwa apabila diketahui sebuah titik A dengan koordinat X1, Y1 dan lereng garisnya itu B, maka persamaan linearnya itu adalah Y kurang Y1 sama dengan B kali X kurang X1. Sekarang diberikan contoh soal ya. Diberikan contoh soal itu, andaikan itu diketahui bahwa titik A itu ya nilainya adalah 2,3 ya, 2,3, dan lereng garisnya itu adalah 5, lereng garis atau kemiringan ya, atau gradien garisnya. Maka persamaan linear yang memenuhi kedua persamaan data ini adalah, tinggal kita masukkan saja ya, Y kurang Y1 nya ini adalah 3 ya, sama dengan B ini adalah kemiringan atau lereng ya, 0,5 dikali X kurang 22 ini dari X1
Y kurang 3 sama dengan 0,5x kurang 1 ya. Ini cara sifat distributif. 0, kali x, 0,5 kali x sama dengan 0,5x. 0,5 kali negatif 2 sama dengan negatif 1, berarti 0,5x kurang 1 ya. Sehingga hasilnya adalah Y sama dengan 2 tambah 0,5. Ya, seperti biasa untuk Y-nya ini 3 ini negatif 3 dipindah ruaskan ya, berarti 0,5x kurang 1, karena pindah ruas negatif jadi positif ya, makanya tambah 3. Negatif 1 tambah 3 sama dengan 2 ya. Maka sini hasilnya Y sama dengan 2 tambah 0,5x atau 0,5x tambah 2, sama saja. Oke, kita lanjut di cara penggal lereng. Sebuah persamaan linear itu dapat pula dibentuk apabila diketahui penggalannya ya, penggalannya pada salah satu sumbu A dan lereng garis B yang memenuhi persamaan tersebut. Maka persamaan linearnya ini adalah sebentar ya. Cuci pakai sabun kan? Dan sini balik di sana, di luar gitu ya, enggak teras. Oke, kita lanjut. Sebuah persamaan linear dapat pula kita bentuk itu apabila diketahui penggalannya pada salah satu sumbu A dan lereng garis B yang memenuhi persamaan tersebut. Maka persamaan linearnya itu adalah Y sama dengan A tambah BX, di mana A itu adalah penggal dan B itu adalah lereng ya, atau kemiringan. Tadi sudah dijelaskan bahwa penggal itu adalah titik potong kurva itu pada sumbu-sumbu koordinat ya. Berikut ini diberikan contoh soal. Andaikan penggal dan lereng garis Y sama dengan fx ya, Y sama dengan fx, Y sama dengan fungsi x, masing-masing itu adalah 2 dan 0,5, maka persamaan linearnya adalah ya, ini adalah bentuk persamaan linear. Diketahui A itu adalah penggal dan B ini adalah lerengnya. Ini diandaikan penggal dan lereng garis itu masing-masing adalah 2 dan 0,5. Berarti penggalnya ini adalah 2 ditambah 0,5x. Begini saja. Ini adalah persamaan linearnya. Ini keliru ya, ini harusnya 0,5. Oke, lanjut. Yang terakhir itu adalah cara dipenggal. Sebuah persamaan linear itu dapat pula kita bentuk apabila diketahui penggal garis pada masing-masing sumbu ya. Penggal garis pada masing-masing sumbu, apakah dia penggal vertikal maupun dia penggal horizontal ya, yaitu penggal pada sumbu vertikal, ini vertikal, ini vertikal ya, sorry, ketika x-nya itu sama dengan 0 dan penggal ketika dia horizontal ketika y-nya sama dengan 0, maka persamaan linearnya itu adalah seperti ini. Y sama dengan A kurang A per B ya.
diketahui A ini adalah penggal vertikal dan B ini adalah penggal horizontal. Contoh soalnya itu bisa juga per C sih, yang penting tadi kita simbol C itu adalah penggal horizontal, tapi kita konsisten saja karena kita sudah memakai B dari tadi ya. Andaikan penggal sebuah garis pada sumbu vertikal ya, jika vertikalnya itu sumbunya penggal garisnya itu adalah 2 dan penggal pada horizontalnya itu ada negatif 4, maka persamaannya ini ya, tinggal kita masukkan saja di rumusnya, maka hasilnya dia sama ya, 2 tambah 0,5x ya. Ya, 2 ini karena negatif, bagi negatif hasilnya positif ya, 2 bagi 4 0,5x. Oke, sekarang saya masuk di penggambaran fungsi linear. Kembali lagi di video sebelumnya. Ini karena kemarin ada yang bertanya dari mana menentukan nilai X dan Y ya pada pada fungsi linear ini ya. Setiap fungsi linear itu akan menghasilkan garis lurus ya, dengan syarat tadi jika dia berderajat 1. Oke, ini contohnya adalah Y sama dengan 3 tambah 2x. Oke, kita misalkan sorry. Misalkan X-nya sama dengan 0. Kita misalkan X-nya sama dengan 0, kita substitusikan dulu ya, kita masukkan 3 tambah 2 kali 0 berapa? Tetap 3 ya. Berarti ketika X-nya sama dengan 0, maka dia Y-nya adalah 3. Sini 3. Kemudian ketika dia X-nya adalah 1, berarti Y-nya adalah 5. 3 tambah 2 kali 1, 5 ya. X-nya 1, X1 berarti Y-nya adalah, ada di sini ya. Kemudian ketika X-nya 2, maka Y-nya pasti adalah 7 ya. 3 tambah 2 kali 2, 4. 3 tambah 4, 7. Ya. Kemudian jika X-nya 3, berarti Y-nya adalah 9. Kemudian ketika X-nya 4, Y-nya adalah 11, dan seterusnya. Saja ini kita mulai dari negatif 0, tapi sudah cukup menggambarkannya lurus ya. Ketika dia X-nya negatif 1, 2 kali negatif 1 min 2, 3 kurang 2 ya,
bisa menggambarkan kalau ini adalah tahu. Andaikan saja nih garisnya garis lurus ya, maaf. Oke, bagaimana sampai di sini, paham? Oke, selanjutnya ini adalah grafik fungsi linear ya. Ini jika grafiknya ke sini ya, jika lereng atau kemiringan atau gradiennya itu positif, dia ketika lerengnya itu negatif maka garisnya akan seperti ini. Jika kemiringannya 0 maka dia adalah garis horizontal lurus ya. Dan jika dia kemiringannya tidak tentu maka dia garisnya adalah seperti ini. Oke, sekarang kita masuk di hubungan dua garis lurus. Yang pertama itu adalah berimpit ya, berimpit. Kalau berimpit itu apabila dua garis lurus itu berimpit, maka persamaan garis yang satu merupakan kelipatan dari garis yang lain ya. Berarti Y1 misalnya ya, Y1 sama dengan A1 tambah B1X, dia itu akan berimpit dengan Y2 sama dengan A2 ditambah B2X. Jika ya oke, dia berimpit, dia garisnya sama ya, ini adalah sebenarnya dua garis, tapi karena dia berimpit maka kelihatannya satu garis. Kayak misalnya rumah yang berdekatan ya, rumah berdekatan, dia sangat berimpit, sangat rapat, bisa digambarkan seperti ini. Oke, kalau dia garisnya sejajar seperti ini bentuknya ya. Syaratnya ketika garisnya ini sejajar ketika gradiennya itu sama ya, antara M1 dan M2 ya, lerengnya itu sama, M1 M2 atau B1 itu sama dengan B2. Oke, kemudian berpotongan, gambarnya itu seperti ini ya. Gambarnya berpotongan itu seperti ini. Dua garis lurus itu akan berpotongan apabila gradiennya itu tidak sama dengan gradien yang lain ya. Gradien dari Y1 ini tidak sama dengan gradien dari Y2, berarti kemiringannya dia berbeda ya. B1 syaratnya itu B1 tidak sama dengan B2. Oke, selanjutnya adalah tegak lurus. Kalau tegak lurus ini berarti gradiennya itu adalah kebalikan dari gradien yang lain ya. Lihat ini gradien pada garis ini ya, kemiringannya itu dia kebalikannya dengan gradien pada persamaan garis ini ya. Ini adalah bentuknya, sehingga dia dari gambar ini bisa kita lihat kan kalau dia tegak lurus. Oke. Kemudian beberapa metode yang dapat digunakan dalam menyelesaikan sebuah persamaan linear berikut. Sebenarnya ada banyak ya. Metode substitusi, eliminasi. Metode campuran ini adalah metode campuran dari eliminasi dan substitusi. Metode grafik, determinan, matriks inverse, eliminasi Gauss-Jordan. Tapi yang paling sering digunakan atau yang paling mudah sebenarnya yang pertama itu metode grafik, substitusi, eliminasi, boleh juga campuran, determinan. Mungkin saya hanya akan menjelaskan yang ini ya, karena agak lebih mudah. Sebenarnya inverse, matriks inverse maupun Gauss-Jordan juga, tapi biar nih saya jelaskan yang 5 metode ini saja.
Nanti kalau ada waktu saya jelaskan juga sampai eliminasi Ghost Jordan. Tapi karena ini hanya bukan di Fakultas Pendidikan Matematikanya, jadi saya jelaskan yang mudah-mudahnya saja ya. Penting dasarnya Anda pahami bahwa dalam persamaan linear itu bisa kita cari nilainya itu dengan menggunakan metode substitusi, penggabungan, eliminasi ini menghilangkan, metode grafik ini kita cari dulu titik-titik koordinatnya, kemudian kita gambarkan ya, kemudian kita cari titik potongnya. Oke, ini akan dibahas pada video berikutnya ya. Jika penjelasan ibu masih ada yang belum dipahami, silakan ditanyakan ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.